Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dalam satu syair dikatakan, "Safir tajid 'iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladzizal 'aisi fin nasab." Di dalam ayat yang lain Allah justru berfirman, karena ayat ini berkaitan dengan mic-nya agak bisa terus sedikit ya. Karena ayat ini berkaitan dengan Madinah, maka Allah menurunkan satu ayat. Kata Allah, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Kata turun lagi. Tes. Biar jauh lah sedikit. Enggak lah itu. Aman. Takut di bawah mulut ya, baiklah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kayaknya mic-nya juga enggak ridho tuh kayaknya. Kayaknya sama saya ya, mudah-mudahan tidaklah. Baik Bapak Ibu. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, dua ayat tersebut dan satu syair tadi. Itu kalau kita bicara sejarah, otomatis itu kita dapatkan dalam konteks yang pertama, ayat yang terakhir itu tentang hijrah. Ketika tentang hijrah itu Nabi dapat kecaman yang cukuplah, karena memang dianggap oleh sebagian kalangan, dianggap oleh sebagian kelompok bahwa Nabi takut. Jadi alasan Nabi hijrah ke Madinah, kita bicara peradaban Islam periode Madinah, karena ini periodenya hijrah. Jadi Bapak Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Yasrib, itu konteksnya sudah berbeda itu. Jadi orang-orang menganggap Nabi takut, Nabi cemen. Kenapa mereka bilang takut? Karena kabur dari Madinah, dari Mekah, kabur deh. Tapi sebelum Nabi kabur, apa yang dilakukan oleh orang-orang Makkah terhadap Nabi? Mereka pengen membunuh Nabi, mereka pengen menyiksa Nabi. Pertanyaannya adalah, apa alasannya? Adakah alasan sederhananya? Ada. Alasan mengapa mereka membunuh Nabi, mereka menyingkirkan Nabi, bukan persoalan yang sifatnya strata, bukan. Tapi persoalannya sederhana saja. Persoalannya itu adalah persoalannya gengsi. Sekarang kita tanya, Yahudi percaya enggak sama Allah? Yahudi percaya enggak sama Allah? Percaya. Nasrani percaya enggak sama Allah? Percaya, karena bagi mereka Tuhan ini sama. Nenek moyangnya mereka Ibrahim dan Ismail. Jadi kalau ditarik jalur ke atas, itu mereka sama. Dulu tauhid itu di Mekah. Jadi bapak nenek moyang mereka semua menganggap Tuhan Allah itu satu. Tapi ada kelompok yang memang tidak sepakat dengan Muhammad. Ada kelompok yang memang tidak menyukai kedatangan Muhammad sebagai seorang nabi yang dianggap membawa agama baru. Bagi siapa dia? Bagi paganisme. Tahu Bapak Ibu paganisme ini siapa? Musyrikun. Orang musyrik. Musyrikun Mekah itu namanya paganisme. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan bukan juga yang beragamakan tauhid. Tapi mereka kelompok yang menyembah berhala, yang dibawa oleh Amr ibn Luhai, yang kemudian disembah, nama patung dan berhalanya namanya Hubal namanya. Jadi kita kembali sejarah dulu. Jadi Nabi diusir itu bukan persoalan bukan persoalan apakah ini Allah dan lain sebagainya, semua bukan. Yang diusir itu, kenapa Nabi diusir? Karena gengsi. Ada gengsi. Apa gengsi mereka? Nabi Muhammad ini dari kabilah Quraisy, yang satunya lagi jadi nabi. Sementara dari kabilah-kabilah Quraisy yang lain tidak ada yang jadi nabi. Misal dari kabilahnya Abu Lahab, tidak ada jadi nabi.
Dari kabilahnya Abu Jahal, tidak ada nabi. Al-Harisah, tidak ada nabi. Dari Abu Sufyan, tidak ada nabi. Lah kok tiba-tiba dari jalur Muhammad ada nabi? Sehingga mohon maaf, mereka menolak kedatangan nabi. Sampai mereka katakan, Muhammad, kau butuh apa? Butuh duit, butuh tahta, butuh kekuasaan. Yang penting lo jangan ganggu kepentingan kami kasih. Sekarang saya tanya, sama anak dengan keadaan sekarang kira-kira? Apa kata dia? Muhammad, kau butuh apa? Kekuasaan? Kau butuh jabatan? Kau butuh harta? Kau butuh kedudukan? Kau butuh wanita? Kami kasih. Setengah hartaku, kata Abu Lahab, ambil. Yang penting kau berhenti menyebarkan agama ini. Tahu alasannya apa? Kepentingan. Apa kepentingan mereka? Apa kepentingan mereka? Abu Sufyan punya kepentingan. Apa kepentingan Abu Sufyan? Kepentingan Abu Sufyan adalah sebagai ketua adat. Kepentingan Abu Lahab ketua suku. Kepentingan Abu Jahal sama. Sehingga ketika Muhammad datang sebagai seorang nabi, orang datang mohon maaf sujud, atau orang kemudian menyembah kepada Tuhannya Muhammad, atau orang berpegang teguh dengan Muhammad. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kata Abu Lahab, ini orang sudah menggeser kepentingan kami. Apa yang dibawa oleh Muhammad? Harta tidak boleh berlebihan, budak harus dibuang, joget-joget nggak boleh lagi. Itu joget-joget. Kira-kira ibu-ibu masih ada yang joget-joget nggak kira-kira? Oh, berarti banyak yang tersinggung kalau begitu. Ini kalau bicara jahiliyah, Pak, di jahiliyah semua sekarang itu. Ini kalau kita bicara jahiliyah. Apa kata dia? Biduan tidak boleh lagi, judi tidak boleh lagi, khamar tidak boleh lagi. Pada saat itu, maka mereka katakan, Nabi datang, Muhammad datang, ngaku Nabi. Bayangkan anak usia muda kayak kita nih, misalnya dia anggap nih atuk-atuk semua nih yang datang nih. Tiba-tiba saya datang petatang petenteng, aku Nabi. Kira-kira Bapak Ibu lempar atau tidak tuh? Sama, begitu keadaannya Abu Lahab, Abu Jahal. Berarti beda tipis Bapak Ibu dengan mereka itu. Kalau Bapak Ibu, begitu keadaannya memang. Makanya kondisi Mekah ketika itu cukup, tapi kekuatan mereka jelas. Bersatunya mereka Quraisy ini jelas. Nah kemudian, mengapa kok Nabi hijrahnya ke Yasrib? Nah, ini pertanyaan penting. Mengapa Nabi hijrahnya ke Yasrib? Ada yang tahu mengapa Nabi hijrahnya ke Yasrib? Yang tahu kita kasih hadiah. Karena ini tidak pernah diceritakan atau jarang sekali diceritakan. Mengapa Nabi hijrahnya ke Yasrib? Kenapa Pak? Penyakit apa tuh Pak? Kata Bapak, Covid, ada Covid dah. Covid belum ada ketika itu, baru sekarang dibuat itu. Ada tahu alasannya? Yang tahu kita kasih hadiah. Tidak ada masalah, kita kasih hadiah. Pak Ketua siapkan, Pak Ketua. Mana Pak Ketua tadi? Kata Pak Ketua siap. Yang paling brutal, yang paling parah, yang paling terkebelakang, yang paling jahiliyah waktu itu Madinah. Pertikaian persaudaraan, tidak adanya persatuan, ekonomi tidak baik, jahiliyahnya sangat, bodoh secara akademik jelas. Itu cuma terdapat di Madinah. Ketika itu, Yasrib itu tempat yang paling bodoh di antara 3 kota. Satu Mekah, yang kedua Taif, yang ketiga Madinah. Di antara 3 ini yang paling terkebelakang itu adalah Madinah. Pertanyaannya sederhana. Mengapa orang-orang Madinah sudah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah atau Yasrib? Yang tahu lagi jawabannya kita kasih hadiah. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa orang Madinah sudah dulu masuk Islam sebelum Nabi datang? Sebagian, hampir setengah daripada penduduk Madinah itu sudah masuk Islam sebelum Nabi sampai, sebelum Nabi hijrah. Ada alasannya? Ada. Apa alasannya? Ketika itu kedatangan Nabi Muhammad ini, mendengar nama Nabi Muhammad ini yang membawa ajaran yang rasional, ajaran yang bisa diterima, ajaran yang menyamaratakan kedudukan, tidak ada perbudakan, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada orang bagus, tidak ada yang punya tahta, semua sama, cuma ajaran Islam. Cuma ajaran Islam. Menurut mereka,
Islam ini agama yang paling cocok untuk diterima oleh penduduk-penduduk Yathrib. Apa yang terjadi? Sebelum Nabi datang, mereka sudah katakan kepada Muhammad, kalau engkau datang ke Madinah ataupun Yathrib, kami pengen. Apa keinginan kami? Keinginan kami engkau menyatukan penduduk-penduduk Yathrib yang saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Siapa kelompok yang suka bercekcok di situ? Satu, Aus. Yang kedua, Khazraj. Yang ketiga, ada orang lain. Ada, siapa dia? Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan lain sebagainya. Yang keempat siapa? Nasrani, Nasara. Ini kelompok-kelompok ini, semua mereka menganggap Tuhan mereka lebih baik. Kata Aus begini, Tuhan kami lebih bagus, maka kalian wajib ikut Tuhan kami. Kata Khazraj, tidak, Tuhan kami lebih baik. Kata Yahudi, kalian tuh sama-sama terkebelakang. Nah, itu kata-kata Yahudi. Inggris, mana yang paling besar agamanya di situ? Tapi mengapa itu yang dijadikan oleh mereka untuk melakukan perpecahan dalam tubuh umat Islam itu? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau ditarik secara sederhana, kesimpulannya dari dulu Yahudi sampai hari ini persis apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ridha, tidak akan ridha Yahudi, Nasrani terhadap umat muslim ini sampai kita mengikuti agama, sekalipun ketika itu konteks ayatnya ketika berada di Madinah. Untuk orang-orang Bani Israel. Karena Bani Israel itu, Yahudi dan Nasrani ini identiknya adalah Bani Israel. Yang mereka percaya kepada Allah, Pak. Mereka percaya kepada Allah. Cuma mereka tak mau Muhammad, itu saja. Pokoknya asal jangan Muhammad. Kalau nabinya dari mereka kami siap. Terbukti Pak, kapan terbuktinya? Boleh cek ketika Nabi sampai di Yathrib, semua orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Semua orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Ada yang tahu alasannya? Mengapa Yahudi Nasrani masuk Islam ketika Nabi sampai di Madinah? Yang tahu kita kasih hadiah lagi. Ustadznya hadiah ke hadiah, betul. Kita kasih. Ini sejarah Pak. Harus paham sejarah baru kita tahu mengapa kita perlu berhijrah, kita perlu berukhuwah, kita perlu mendirikan kembali peradaban Islam. Harus paham sejarah. Karena kalau tak paham sejarah, kita hanya seperti dibolak-balik saja. Naik turun, begitu terus kita. Karena kita tak paham pondasi. Karena kita tak tahu asal. Sekarang kita lihat. Mengapa? Ada alasannya Pak? Ada. Ketika itu kiblat kita sama. Mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Datang turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah, Muhammad sampaikan kepada pengikutmu, kembalikan wajah, bukan kembalikan, putarkan wajahmu, palingkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Pada saat itu juga keluarlah orang-orang Yahudi dan Nasrani seketika mereka murtad. Jadi sudah paham Bapak Ibu ya? Alasannya kan? Nah sekarang pertanyaannya mengapa Nabi harus hijrah? Sekarang kita lihat dalam sejarah. Berapa kali terjadi hijrah dalam perjalanan agama Islam ini selama di Mekah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Berapa kali terjadi hijrah dalam Islam dari Mekah itu? Ada 3 kali. Pada masa pertama Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi. Yang kedua Utsman ibn Affan. Siapa Utsman ibn Affan? Menantu Nabi. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para pengikutnya. Kemana hijrahnya? Ja'far ibn Abi Talib. Kemana hijrahnya Ja'far? Kemana Bu? Habasah, Najasyi. Perhatikan baik-baik. Ja'far ibn Abi Talib yang diperintahkan oleh Nabi, Ja'far, karena kondisi Islam hari ini sedang tidak baik-baik saja, silahkan bawa bala tentara beberapa orang untuk hijrah ke Habasah. Dan bawa surat dari diriku untuk menghadap.
Dibawa oleh Habasah. Apa isi suratnya? Memohon perlindungan keamanan kepada Raja Najasyi yang dikenal bijaksana ketika itu. Berangkat Pak Ja'far ibn Abi Thalib. Saya singkatkan sejarahnya Pak, karena waktu kita terbatas. Saya singkatkan sejarahnya. Jadi berangkatlah Ja'far ini ke Najasyi Habasah ini. Ketemu dengan Raja Najasyi. Singkat cerita, singkatnya adalah itu Amr ibn As diperintahkan oleh kaum Quraisy untuk menyusul Ja'far ibn Abi Thalib. Dihasutlah Raja Najasyi untuk menggeser kedudukan Ja'far, untuk mengusir Ja'far dari tanah Habasah. Singkatnya Bapak Ibu, ceritanya adalah apa kata panglima, apa kata penjaga daripada istana Raja Najasyi? Hei Ja'far ibn Abi Thalib, tunduklah kepada Raja Najasyi. Karena ketika itu Amr ibn As dengan utusan yang lain tunduk kepada Raja Najasyi dan membawa sebagian daripada hadiah. Ja'far tidak bawa apa-apa. Ketika diperintahkan tunduk, hei Ja'far tunduk. Kata Ja'far, 5 asjud. Kata Ja'far, 5 asjud. Wala nasjudu illa lillah. Kata dia. Itu membuat aras itu goyang Pak. Aras itu goyang. Itu bukan langit Pak. Bukan atap ini yang goyang ya. Aras. Kalau atap ini goyang roboh Pak. Tapi aras, langit goyang. Kenapa kok goyang? Ja'far dengan gagah taruhannya hidup dan mati, dia katakan la nasjudu illa lillah. Kami tak akan sujud kecuali kepada Allah. Apa jawaban Raja Najasyi? Apakah ketika itu Raja Najasyi marah? Tidak. Ditanya sama Raja Najasyi, kenapa kau tak mau sujud? Agama kami mengajarkan tidak ada tunduk kepada manusia satu orang pun kecuali tunduk kepada Allah. Pertanyaannya kita kembalikan hari ini. Berapa banyak manusia yang tunduk di telapak kaki manusia hari ini? Bisa dijawab? Bisa? Berapa banyak manusia hari ini tunduk di hadapan telapak kaki manusia? Yang mereka sedia untuk dihinakan, tapi mereka beragama Islam, mengaku beriman, tapi siap mencium dan menjilat kaki seseorang. Hanya karena kondisi sama. Apa yang dilakukan oleh Amr ibn As. Kata Amr ibn As, kami bawa untukmu hadiah. Amr ibn As tunduk dan membawa hadiah yang banyak agar Raja Najasyi mau mengusir Ja'far ibn Abi Thalib. Singkat cerita Bapak Ibu, tidak diterima sama Raja Najasyi. Kenapa tidak diterima oleh Raja Najasyi? Kata Raja Najasyi, tunggu dulu. Aku mau tahu agama yang dibawa oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Disampaikan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Dijawab sama Raja Najasyi, agama ini masuk akal dan bisa diterima. Oleh karena itu kembalikan hadiah dari Amr ibn As, suruh mereka pulang. Sebelum aku penjarakan. Malu bukan main Pak Amr ibn As itu. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Ja'far ibn Abi Thalib menjaga akidah di tengah antara hidup dan mati. Islam sudah setenang ini. Islam sudah sebaik ini. Tinggi di hadapan manusia luar. Tapi yang merendahkan Islam itu justru umat muslim itu sendiri. Dengan merendahkan dirinya di hadapan manusia dan musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Utsman bin Affan ke Madinah. Yang ketiga disusul oleh baginda Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami dalam sejarah hijrahnya Nabi. Perlu dipahami betul. Nabi hijrah bukan karena takut dengan penduduk Quraisy, bukan. Nabi punya strategi yang harus Nabi pikirkan. Nabi kuatkan ekonomi, Nabi kuatkan persatuan, Nabi kuatkan ukhuwah, Nabi kuatkan iman, Nabi kuatkan segalanya. Bayangkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan ada seorang pemuda An-Nu'man ibn Makarin al-Muzayyad. Apa kata pemuda tersebut? Bercerita kepada kelompok-kelompoknya, kepala suku, dia katakan, selama ini kita mendengar keberadaan Muhammad baik saja. Selama ini kita mendengar berita tentang Muhammad, orangnya kasih sayang saja. Tak pernah kita dengar yang buruk. Dikatakan oleh An-Nu'man ibn Makarin, sekarang apa yang melarang kita untuk mohon maaf masuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Muhammad? Apa kata An-Nu'man? Singkat cerita, besok pagi jam 8 pagi aku tunggu kalian di gerbang yang mau ikut bersamaku untuk masuk ke dalam risalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Bapak Ibu, kira-kira ini An-Nu'man ibn Makarin. Kira-kira berapa orang yang dalam pikiran kita tebak ya, tebak-tebakan. Berapa kira-kira yang akan ikut An-Nu'man masuk ke dalam agama
daripada Muhammad ini. Berapa kira-kira? 1, 2, 3 atau 10? Ada yang tahu Pak? Kata ketua 3. Ada yang lain? 1 kampung Pak. Keluar 1 kampung An-Nu'man ibn Makarin bersama An-Nu'man, 1 kampung semuanya masuk Islam. Itu kelembutan Pak. Kita hari ini 1 kampung keluar daripada Islam tanpa sadar, murtad. Gara-gara apa? Kita tak pernah menghijrahkan hati kita. Makna hijrah yang sesungguhnya itu bukan, mohon maaf, Anda datang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu musafir namanya. Hijrah yang terbaik kata para ulama, menghijrahkan hati dari yang tidak benar menjadi yang benar. Hari ini bukan begitu. Dulu orang zaman dulu benar-benar Pak, kelakuannya baik. Nak, jangan keluar malam. Hari ini, nak, kau tak keluar malam, kata mamanya. Coba bayangkan. Begitu karakter manusia hari ini. Persoalan itu sederhana, muamalah. Bagaimana dengan persoalan akidah? Nah, kalau kau tak belajar, bodoh. Kalau kau tak minum obat, tidak akan sehat. Rusak akidah kita. Pergeseran akidah, pergeseran nilai terjadi pada masa Ismail alaihissalam. Nabi Ismail membangun tauhid begitu nyata. Datang Amr ibn Luhai, dia cukup bawa 1 patung. Di dalam patung dia kasih jin, setan, hantu belau dia masukkan. Dia bacakan mantra-mantra. Hampir setengah penduduk Mekah pindah agama dari tauhid menuju patung berhala yang disembah. Pertanyaannya satu saja, apa alasannya? Karena apa yang diminta oleh Amr ibn Luhai langsung dikabulkan. Ketika itu instan dalam otak manusia ketika itu, sampai hari ini karakter jahiliyah itu tertanam dalam diri umat muslim hari ini. Apa itu? Pengen kaya cepat, lewat dukun, datang ke kuburan. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Maka kita butuh pindah dari, mohon maaf, dari jahiliyah menuju yang tidak jahiliyah. Kalau masih ada manusia hari ini meminta kepada manusia dengan sangat berharap, bang, tolong kau bantu aku, anakku tidak bisa sekolah di sekolah ternama. Datang dengan segepok duit, rusak akidah dia. Bukan hanya persoalan akidah yang rusak. Apa yang rusak lagi? Dia main suap. Berapa dosa yang sudah dia lakukan. Amal ibadah yang dia lakukan Allah hapuskan. Anda tidak percaya kepadaku, kata Allah. Bayangkan, kata Ustaz Budi Ashari, ada satu penyakit hari ini yang tertanam dalam diri umat muslim itu sendiri. Apa itu? Tidak pernah percaya dengan Sang Pencipta. Tak percaya kepada Allah. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Kita hijrahkan hati kita. Kalau sudah kuat kita dengan iman, kita kokohkan. Yang kedua, Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Tujuan Nabi yang kedua apa? Mempersatukan Aus dan Khazraj. Mempersatukan Ansar dan Muhajirin. Mempersatukan Yahudi Nasrani. Apa yang terjadi? 2 tahun peradaban Islam berjaya di Madinah. Ekonomi kuat, persatuan oke, Yahudi Nasrani nyaman. Tapi cuma 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Ada satu manusia di Madinah itu yang rusak hatinya. Siapa namanya Bapak Ibu? Yang tahu kita kasih hadiah lagi. Ustaznya hadiah tak habis-habis, itu pun tak bisa jawab. Tahu Bapak Ibu siapa namanya? Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, gombong kaum munafik pertama di Madinah. Ini asbab munculnya kaum munafik di Madinah, yang kelak menjadi musuh siapa? Musuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mengapa kita penting menjaga ukhuwah hari ini? Saya katakan Bapak Ibu, tradisi memperingati hari besar Islam jangan pernah hilang. Ini sangat penting sekali. Apa alasannya? Alasannya satu. Begitulah cara kaum-kaum orientalis Barat, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ingin menghilangkan nilai-nilai agama itu dalam tubuh umat muslim hari ini. Kelak kalau umat muslim sudah lupa dengan agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebodohan di bidang agama merajalela. Apa kata Nabi? Adu
Mereka semua akan kembali, kata Nabi. Kemana? Jahiliyatun. Kembali kepada jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, mengapa persaudaraan itu penting? Nabi datang, Nabi ingin memperkuat. Apa yang diperkuat oleh Nabi? Persaudaraan. Sehingga ketika Nabi datang, oleh para pemimpin-pemimpin Madinah ketika itu sangat berharap Nabi bisa mempersatukan. Akhir yang terjadi apa? Sedikit demi sedikit masuk ke dalam Islam. Baik Nasrani, baik Yahudi dan lain sebagainya. Masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam disatukan oleh Nabi, dipersaudarakan melalui apa? Masjidil Quba. Dibangun selama Nabi Masjid Quba. 2 minggu kemudian Nabi pindah dari Masjid Quba menuju Masjidin Nabawi. Dipersatukan lagi oleh Nabi oleh orang-orang setempat. Dibuat oleh Nabi tempat-tempat terbaik. Nabi tulis, Allah sebutkan ini dalam juz 28 di surat Al-Hasr tentang Muhajirin dan Ansar. Betapa bahagianya orang-orang Madinah ketika itu dipersatukan dalam kesatuan yang sangat baik sekali. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Nabi menyatukan? Apa kata Nabi? Ketika Allah turunkan ayat, ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. 1. Ayat kedua, kata Nabi, barang siapa yang mau menerima kedatangan muhajirin dan mereka masukkan ke dalam rumah mereka, Allah jamin bagi mereka surga. Semenjak mendengar kalimat itu, semua orang-orang Ansor katakan, hei kaum muhajirin, silahkan kalian masuk dalam rumah kami. Kalian tidur di kamar, kami tidur di luar. Diabadikan dalam surat Al-Hasr. Begitulah cara Nabi menyatukan, membuat mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Kokoh selama Nabi hidup sampai pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini kita bicaranya pada masa Nabi ya. Kita tak bicara pada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakr Siddiq. Karena waktu kita mepet sekali. Singkat cerita Bapak Ibu, bagaimana cara Nabi setelah terjadi persatuan tersebut? Ada musuh, ada siapa musuhnya? Yahudi. Ada musuh, ada Nasrani. Bagaimana caranya? Nabi dekatkan Yahudi, Nasrani. Kenapa bisa mendekatkan ketika itu? Karena kiblatnya masih sama, Masjidil Aqsa. Bersatulah semua Pak, bersatu semua. Setelah semua bersatu, dibangun sama Nabi satu undang-undang perdamaian nomor 1 di dunia yang tidak pernah ada tandingannya. Namanya Piagam Madinah, yang menjadi salah satu referensi munculnya Piagam Jakarta. Referensinya Piagam Madinah. Apa tujuannya Piagam Madinah? Menyatukan semua yang ada di Madinah, baik muslim, non muslim. Apa kata Nabi? Orang kafir yang tidak menyerang Anda berada dalam tahanan kita. Kalau kalian menyakiti mereka, kalian menyakitiku, kata Nabi. Jadi bayangkan Pak, Nabi menjaga semuanya, dijaga Nabi. Cuma ada tukang hasut ketika itu. Ini masalah nih. Siapa namanya? Abu Ubaid bin Salul. Apa kata Abu Ubaid? Bro, kau harus mau berkhianat, kata dia. Pokoknya keluar aja kalian dari Islam, dari kesepakatan itu. Karena apa? Karena dia tak dapat jabatan. Ini dia Pak. Jadi kalau ada orang yang tak dapat jabatan, yang kepentingannya terganggu, sukanya begitu memang. Memang karakternya orang munafik begitu memang. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul? Dihasutnya Yahudi, dihasutnya Nasrani Pak. Apa yang terjadi ketika mereka hasut Yahudi dan Nasrani? Kemudian mereka keluar daripada perjanjian, mengkhianati perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Semenjak saat itulah terjadi pertikaian di Madinah. Diusir sama Nabi orang-orang Yahudi, diusir satu-satu. Bani Qainuqa diusir, Bani Mustalik diusir. Berangkat mereka keluar dari Madinah. Ada yang ke Khaybar, ada yang ke Tabuk. Kelak terjadi perperangan namanya Perang Tabuk, Perang Khaybar dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, mengapa ukhuwah Islamiyah menjadi satu sentral terbaik ketika itu? Tadi Ustadz kita mengatakan bahwa satu sumber persatuan umat ketika itu adalah masjid. La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Bapak Ibu perhatikan, orang munafik ingin menghancurkan Nabi, bangun masjid. Mohon maaf, jangan tersinggung. Orang munafik ingin bunuh Nabi, dia bangun masjid. Jadi sekarang mohon maaf, kejadian itu akan terjadi sama
Akan banyak orang-orang membangun masjid tapi mohon maaf tujuannya untuk menghancurkan perpecahan. Itu ada. Dan itu sudah terjadi pada masa Nabi. Nama masjidnya Dirar. Masjid Dirar. Diabadikan dalam Al-Quran. 500 meter di depan Masjid Quba. Pulang Nabi dari perang Tabuk, diperintahkan oleh Allah, hancurkan itu masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi katakan kepada para sahabat, sampai di Madinah hancurkan Masjid Dirar. Dihancurkan, Pak. Bapak Ibu tahu alasannya, tujuannya apa dibangun masjid tersebut? Kalau Nabi masuk, meresmikan masjid tersebut, mereka bunuh Nabi di situ. Mereka lupa kalau Nabi ini punya Allah. Mereka lupa. Nah, inilah yang terjadi dengan kita sekarang. Hari ini kita merasa tidak bisa bersatu. Kita merasa setiap orang di antara kita ini semua punya kemampuan dan kekuatan. Seolah-olah kita lupa dengan Allah. Kita lupa dengan Allah. Maka kunci persatuan itu satu saja kuncinya. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dinasti Ayyubiyah berdiri? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dikumpulkannya dia datang satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan kita satu. Tuhan kita satu. Al-Quran kita sama. Nabi kita sama. Apa yang membuat kita berpecah? Digitukan Pak sama Salahuddin Al-Ayyubi. Dibangun madrasah-madrasah, pendidikan-pendidikan agama. 50 tahun kemudian terbentuk satu peradaban Ayyubiyah yang bagus. Apa tujuannya? Menghancurkan perang salib. Hanya 3 hari Ayyubiyah berhasil meruntuhkan tentara salib. Tapi bayangkan dinasti Yarmouk yang sudah berdiri kokoh dan bagus, kenapa dia tak bisa menghancurkan tentara-tentara salib? Kecintaan mereka para pejabat terhadap dunia. Sampai mereka katakan, merpati kami yang hilang lebih penting daripada nyawa 70.000 rakyat Palestina yang terbunuh. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana kita mau bisa bersatu? Sementara yang digadang-gadangkan adalah dunia. Bagaimana kita bisa mencetak generasi yang Qur'ani, generasi yang takwa, generasi yang baik, beriman? Sementara universitas kita tak pernah, mohon maaf, tidak pernah punya tagline iman, takwa. Tidak pernah. Yang penting lo keluar dari universitas dapat kerja, itulah yang terbaik. Jadi kalau Anda jadi orang yang bermanfaat di sana, iman Anda kokoh, itu tidak dipandang orang. Yang dipandang orang, Anda kerja di mana? Oh, di Chevron. Oh, di A, di B, di C, perusahaan besar. Bangga. Karena yang dicetak oleh universitas adalah yang keluar harus bisa dapat kerja. Orientasi kita rusak. Orientasi kita merendahkan akidah. Menjauhkan diri daripada Allah. Itulah tujuan kita malam hari ini. Mengembalikan nilai-nilai tersebut. Inilah yang disebut dengan hijrah. Ketika iman ini terbentuk, kata Salahuddin Al-Ayyubi, kata Imam Al-Ghazali, dibarengi dengan ilmu yang baik, maka akan terbentuk persatuan, ukhuwah yang kuat. Ketika ukhuwah yang kuat berdasarkan dengan iman, inilah kemudian program nyata daripada peradaban. Bapak Ibu, kita kasih kalimat sederhana. Peradaban diambil dari kalimat apa? Adab. Sekarang saya tanya, kalau ada orang tidak beradab, ada tidak peradabannya? Sekarang pertanyaan, mengapa mereka tidak beradab? Pertanyaannya sederhana, mengapa mereka tidak beradab? Pada masa Nabi, Nabi jaga akhlaknya. Pada masa Nabi katakan agama memberikan regulasi, nilai yang baik. Orang beriman pasti beradab. Orang beriman. Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang mengaku beriman tapi tak beradab? Mengaku beriman tapi tidak beradab. Berarti ada tolak belakang. Apa tolak belakangnya? Iman dengan adab. Seharusnya kalau dia beriman beradab. Orang beradab belum tentu beriman. Karena secara karakter sebelum Islam datang, tolak ukurnya akhlak. Tolak ukurnya akhlak. Tapi kalau ada manusia beriman tapi tidak berakhlak dia, jangan pernah katakan dia beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh. Ada anak sholat 5 waktu di masjid. Secara zahir kira-kira beriman apa tidak beriman? Secara zahir. Sekarang saya tanya, ketika dia menggugat ibu kandungnya dimasukkan ke dalam penjara gara-gara harta warisan, beriman apa tidak? Beradab apa tidak? Jadi jangan salah Pak. Akhlak itu penting, adab itu penting.
Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, "Addibu qabla an tata'allamu." Beradablah sebelum engkau berilmu. Kita hari-hari ini kehilangan adab. Apa kata, mohon maaf, Profesor Dr. Said Naqib Alatas almarhum, hafizahullah insyaallah. Apa kata dia? Kata beliau, loss of adab. Manusia hari ini hilang adab. Anak dengan orang tua tak punya adab. Anak mahasiswa dengan dosen tak punya adab. Murid dengan dosen tak punya adab. Dengan guru tak punya adab. Guru dengan murid tak punya adab. Orang tua dengan anak tidak punya adab. Jadi mohon maaf, hilang. Tidak ketemu Pak. Semuanya bertolak belakang. Apa yang harus kita lakukan? Wahidu, bertauhidlah. Aminu, berimanlah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa yang disebutkan yang bisa bersaudara itu hanya orang beriman? Karena hanya orang beriman yang tahu arti penting persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah ini tidak akan bisa terjalin jika, mohon maaf, kita tak pernah menghijrahkan hati kita. Sekarang kita lihat Pak, apa sebab runtuhnya ukhuwah, perpecahan? Fanatisme, hilang ilmu. Mohon maaf, lemah ilmu, tingginya fanatisme. Kelompok menganggap paling benar, selalu menganggap diri paling hebat. Yang ketiga, tidak punya iman. Ketika kita katakan lemah ilmu, du'ful ilmi, du'ful iman, fanatisme yang tinggi, inilah asbab. Dan ketiga-tiga ini adalah karakternya orang Yahudi, jahiliyatun. Jadi kalau ada Bapak Ibu tampak orang-orang begini, tapi tak boleh disebutin ya, meskipun tahu aja cukuplah. Ini jahiliyah Bapak nih gitu. Tapi jangan sebut, cukup dalam hati aja. Jadi jangan tersinggung Pak. Kalau ada orang masih berkelahi dengan persoalan-persoalan yang sederhana, berarti dia jahiliyah. Jangan tersinggung lah, jangan tersinggung. Jadi kalau ada orang hari ini kita melihat, ini fakta nyata Pak. Kalau ada orang hari ini tidak percaya dengan Tuhan, berarti beda tipis dia dengan jahiliyah. Kalau ada orang masih mengemis kepada manusia, berarti dia jahiliyah. Kalau ada orang hari ini dia masih juga, mohon maaf, mencintai harta yang berlebihan, kira-kira jahiliyah apa tidak? Saya kasih tahu Pak, karakter orang jahiliyah itu saya kasih tahu. Yang paling fatal ya, yang paling fatal di antara sekian banyak jahiliyah itu ada 70 lebih karakternya. Saya sebutin 3 aja. Minum khamar, itu karakter dia. Minum khamar itu berarti minum minuman keras. Judi. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu masih ada enggak bapak-bapak yang main judi online? Kalau ada berarti jahiliyah. Tobatlah sekarang Pak. Cepat-cepat tobat. Ibu-ibu ada enggak yang main judi online? Kalau ada berarti jahiliyah. Ibu-ibu ada enggak yang joget-joget? Kira-kira jahiliyah enggak Ustaz? Allahu a'lam. Ini agak susah sedikit kalau dikerasin di sini, agak suka sedikit. Jadi Bapak Ibu, saya kasih satu contoh karakter jahiliyah ya, yang pernah saya temukan dan terjadi pada diri saya. Satu ketika saya ngisi kajian ibu-ibu di Pekanbaru. Saya bilang begini, ibu-ibu, joget itu dalam pandangan saya, ibu-ibu yang joget menurut pandangan para ulama yang konkret, yang benar, di hadapan laki-laki lain, hukumnya haram, dosa. Ibu-ibu tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Pas 17 Agustusan, sekaligus pas acara nikahan, mereka joget-joget, divideokan, dikirim ke saya, seolah-olah nantang dia. Nih Ustadz, kami sedang joget. Coba bayangkan, kira-kira berpikir siapa yang jahiliyah, saya apa dia? Yang jahiliyah saya apa dia? Nggak berani ibu bilang haram joget perempuan di hadapan yang bukan muhrimnya, haram, dosa. Apalagi jogetnya seperti Inul Daratista. Laki-laki mana yang tak tertarik? Sekarang saya tanya, bapak-bapak yang tidak, mohon maaf, yang normal. Iya. Itu pertanyaan Pak, mohon maaf. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jahiliyah. Ibu-ibu tahu ya, orang yang tidak, wanita yang tidak berkerudung pada masa dahulu sebelum Islam datang, itu hanya perempuan-perempuan hina. Perempuan yang terhormat bangsawan itu pakai kerudung walaupun setengah. Itu menunjukkan bangsawan, bukan bangsa yang hidup di awan, tapi ini bangsawan. Hari ini ada perempuan bukan tidak pakai kerudung, nggak pakai baju. Lebih jahiliyah mana kira-kira? Waktu itu Islam belum datang. Sekarang pelakunya muslim semua. Yang koruptor-koruptor itu muslim apa tidak kira-kira?
Jangan sampai ke situ Ustaz. Itu udah sampai, biarkan aja lah. Artinya apa yang hilang? Adab hilang. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah dan Rasulullah sudah hilang. Kalau dengan Allah dan Rasulullah mereka tidak takut, berarti dengan manusia apa tak lagi. Saya kasih satu cerita. Ini lewat sedikit apa kan Ustaz? Aman tuh. Lewat panjang pun tak masalah katanya. Jadi Bapak Ibu, Fir'aun itu dalam benak kita ini kejam. Saya baru membaca sejarah Fir'aun beberapa waktu terakhir ini. Saya baca sejarah Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu tidak kejam. Fir'aun itu mensejahterakan rakyatnya. Boleh Bapak Ibu cari dalam catatan sejarah, ada enggak masyarakatnya Fir'aun itu yang tidak sejahtera? Kalau ada, kasih ke sini bukunya biar saya baca. Dari referensi yang saya baca enggak ada Pak. Tahu kesalahan Fir'aun itu apa? Menganggap diri dia Tuhan. Apa asalnya Pak? Dari mana dia menganggap diri dia Tuhan? Karena dia mampu melakukan semua, termasuk mensejahterakan rakyatnya. Sekarang saya tanya, ada pemimpin menyengsarakan, bukan mensejahterakan, menyengsarakan rakyatnya, lebih kejam dari Fir'aun atau bukan? Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya. Itu kunci tuh. Ini masalah, ini masalah. Kenapa begitu? Karena ketika perkataan Nabi Musa itu kepada Korun, hei Korun, dulu kau baik, sebelum kau kaya, kau ingat Tuhan. Setelah kau kaya, kau tak ingat Tuhan. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kerja keras. Semua kerja keras ini hasil jerih payahku sendiri. Jadi buat apa aku zakat? Buat apa aku sedekah? Sehingga apa yang dilakukan oleh Korun? Setiap orang datang pinjam duit 2 kali lipat balik. Bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat balik. Berapa pinjamnya? 10.000 balik berarti berapa? 20.000. Itu Korun. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dibuangnya Tuhan dalam diri dia. Apa kata Fir'aun? Mana Tuhannya Musa? La'alli ablughul asma. Biar aku datang ke langit. Haman buatkan aku bangunan yang tinggi. Biar aku sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhan Muhammad itu yang mana. Tuhannya Musa itu yang mana. Coba, itu Fir'aun. Hanya karena mengaku Tuhan. Ternyata rakyatnya sejahtera Pak. Sejahtera. Pertanyaannya adalah, ini sudah tidak mengaku Tuhan tapi karakternya seperti Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang zalim dalam catatan. Apa masalahnya? Tidak punya adab kepada Allah. Tidak punya adab kepada Rasulullah. Inilah tujuan kita. Maka peradaban Islam ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi yang pertama. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Mengapa peradaban Islam di Madinah terbentuk selama 2 tahun? 2 tahun Pak. Orang pintar zaman sekarang lebih banyak pada masa Nabi. Lebih banyak sekarang daripada pada masa Nabi. Orang pintar. Kita bicara orang pintar. Bukan bicara orang beriman ya. Orang pintar sekarang, arsitek sekarang itu lebih banyak daripada masa sekarang daripada masa Nabi. Betul ya? Sekarang saya tanya, ahli teknologi lebih banyak mana? Masa Nabi atau masa sekarang? Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat peradaban sekarang naiknya lambat? Sementara pada masa Nabi 2 tahun. Apa yang perbedaannya apa? Iman. Perbedaannya apa? Iman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peradaban Islam ini bisa bangkit. 1, kalau kita beriman, sesungguhnya iman, hakikatul iman, iman yang benar. Yang kedua, cara membuat iman yang benar ini Bapak Ibu harus melalui poin kedua. Apa itu? Berilmu. Bapak Ibu tidak akan temukan iman yang baik kecuali Bapak Ibu berilmu. Karena orang beribadah tanpa ilmu rusak. Orang berilmu tapi tidak ibadah, ya rusak juga. Rusak juga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Poin penting. Pertama, iman. Nabi kokohkan iman para sahabat Muhajirin dan Ansar. Nabi kokohkan Aus dan Khazraj dan lain sebagainya. Terbentuk satu peradaban. Yang kedua, dari mana sumbernya? Masjid. Masjid. Kenapa kok bisa masjid? Tidak ada perbedaan dalam masjid. Anda mau siapapun, Anda mau mazhabnya Hambali, Maliki, Hanafi atau Syafi'i, tidak ada perbedaan. Anda gubernur, Anda presiden, Anda menteri, dalam masjid tidak ada perbedaan. Jadi karpet ini tak boleh ditulis presiden, tak boleh. Haram itu, haram. Kalau ditulis-tulis itu haram. Kenapa kok begitu haram Ustaz? Kok langsung haram-haram aja? Itu tandanya memberikan diskriminasi. Kita sendiri yang membeda-bedakan. Itu yang kedua. Masjid sumber Pak. Maka mohon maaf, hari ini tempat selamatnya umat muslim hari ini adalah masjid. Di luar masjid Bapak Ibu tidak akan temukan
kesetaraan tidak akan. Bahkan hari ini perempuan lebih ngotot, Pak. Apa kata dia? Kesetaraan gender. Feminisme. Betul ya Ibu ya? Justru perempuan kalau sudah punya banyak duit, kau mau apa? Mau pergi dari aku? Silakan, kata perempuan tuh. Aku bisa cari laki lain, kata dia. Itu kurang ajar tuh, Pak. Itu kalau istri begitu tolong didatangi, diruqyah kalau perlu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon maaf, yang ketiga. Yang ketiga, adab, akhlak, pendidikan. Mohon maaf, ini yang terakhir sebelum saya tutup. Ta'addabu qabla an tata'allamu. Bapak Ibu, satu peran penting kita hari ini. Nabi, kalau dia katakan kepada para sahabat itu, yang dididik oleh Nabi apa? Adab. Cara Nabi mendidik bagaimana? Nabi beradab dulu, baru dia katakan kepada para sahabat beradab. Artinya Pak, orang tua hari ini punya adab dulu sebelum menyuruh anaknya beradab. Nak, makan duduk. Bapak tadi makan berdiri, kata dia. Selamat tuh Pak. Itu boleh kasih gelas tuh Pak. Orang tua hari ini kalau tidak bisa jadi contoh, hari ini Pak, hari ini. Orang tua zaman dulu bisa dengan kekuasaan. Nak, pergi Pak. Anak zaman sekarang tidak bisa begitu. Nak, pergi, baru pergi dia. Tapi tak begitu kata Nabi. Caranya mendidik anak zaman sekarang, Anda harus jadi pelaku biar mereka mengikut. Harus Pak, harus. Minumlah dengan duduk. Buanglah sampah pada tempatnya. Mohon maaf Pak, begitulah remehnya kita hari ini Pak. Sampah saja tak tahu tempatnya. Katanya pintar, gelarnya doktor, tempat sampah pun tak tahu. Sekarang saya tanya Bapak, betul apa salah kira-kira itu? Bahkan di rumah profesor minum berdiri, anak dia disuruh duduk. Nanti ketika anaknya bilang, nak, kau salah baca itu, padahal yang kasih tahu dia. Coba bayangkan. Begitulah kita hari ini. Adab, beradablah Pak. Beradablah kepada Allah dan Rasulullah. Itu poin utama. Sehingga barulah kita bisa beradab terhadap manusia. 3 poin utama yang dikuatkan oleh Nabi di Madinah, sehingga selama 10 tahun Nabi berhasil melakukan satu hal. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Kembali kita melihat bagaimana Nabi membangun peradaban Islam. Insya Allah orang pintar hari ini banyak, orang beriman semoga akan semakin lebih banyak. Insya Allah persatuan yang kita bangun dengan ukhuwah, dengan iman, akan bisa membangun peradaban Islam kembali di tengah kekacauan hari ini. Jaga iman, insya Allah semua kemaksiatan kemungkaran bisa kita atasi. Apatah lagi dibarengi dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Maka Bapak Ibu, hari ini kita sedang menyiapkan generasi-generasi pemimpin masa depan yang punya adab dan punya iman dan punya ilmu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa bersama. Mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun baru Islam maksudnya, semoga Allah meridhoi kita. Allah jadikan setiap langkah kita menjadi yang dicintai, yang diberkahi. Setiap perjalanan kita penuh berkah. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.